saudara, selamat beribadah pada pagi hari ini. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau rindukan Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat Yesus. Biarlah segala lutut bertalut, segala lidah mengaku Engkaulah Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata lurus. Ya Tuhan, inilah pengagungan kami Tuhan. Ya Allah ya sikin, Allah ya sikin, Namamu besar termulia. Dengan segenap hati kita pujikan sekali lagi. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata tulus adanya selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar Ina ana ya sikiro la ya sikina na 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 na. Ya ana ya sikino la ya kinda na na la ya. Ina ana ya kinda ya sikina na na. Ina ana ya sikiro la ya. Ina ana ya sikino la ya. Kami merindukan Engkau Tuhan. Hati kami haus dan lapar akan Engkau Yesus. Bertatalah Roh Kudus, bertatalah lebih lagi Allah Roh Kudus. Penuhi hati kami yang haus dan lapar ini Allah Roh Kudus. Penuhi hati kami Allah Roh Kudus. Haleluya.
bagimu Tuhan. Segala hormat hanya bagimu Yesus. Layak dipuji, disembah, Allah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dengan segenap hati kita pujikan sekali lagi. Ini pengagungan kami padamu Tuhan. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Besar termulia. Namamu besar termulia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Engkau Allah yang layak kami puji. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan ke akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau bertata di atas pujian-pujian kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap memuji muliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Bagaimana kabarnya Jemaat Galilea? Kabar baik, kabar baik. Beritakan, beritakan kabar baik. Haleluya. Selamat datang pada banyak. Kita mau berikan salam kan kini pada kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tapi Engkau Tuhan yang setia. Matahari tak bersinar lagi, tetapi
goyangkan kanan dan kiri deh. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Tuhan.
padamu Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau selalu menuntun kami Tuhan. Kau selalu di sisi kami Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap masa hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau selalu dan selalu menolong kami Tuhan. Engkau selalu Tuhan memberi kekuatan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tetap percaya dan bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doa kami tak terjawab Tuhan, meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap,
kita mau menyatakan iman kita berkali-kali Tuhan. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada di dalam kelemahan kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata Yesus. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meski
Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu Tuhan sampai hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau terus memberikan yang terbaik Tuhan, khususnya Tuhan buat jemaat di tempat ini Tuhan. Tuhan, kini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan rindu menerima taburan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau pakai juga hati pribadi, lepas pribadi ini Tuhan untuk menerima firman-Mu. Kiranya firman ini akan kita bawa pulang untuk menjadi berkat yang sangat luar biasa. Yang siap menerima berkat firman dari Tuhan, mari kita sama-sama katakan, ya, shalom. Ya, lagu ini yang terakhir tadi benar-benar membawa kita untuk benar-benar membawa rasa syukur atas kebaikan Tuhan sampai hari ini. Lagu ini mungkin ya agak-agak baru ya, betul ya. Agak-agak baru yang sangat-sangat bisa kita terima, terutama dengan hati dan iman kita. Saat ini kita dibawa untuk benar-benar untuk membawa rasa syukur itu harus total. Mungkin keadaan kita hari ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi lagu ini akan memberikan satu kekuatan, terutama iman kita untuk benar-benar memiliki rasa syukur. Saya kalau dengar lagu ini tidak terasa sudah. Katanya biar tidak nangis suruh dongak ke atas gitu. Kuat-kuatkan sudah gitu ya. Tapi namanya hati ini saya langsung aduh. Betul ya? Terlebih lagi yang mungkin saat ini mengalami keadaan yang waduh kok tidak baik-baik ini hatiku, rasanya ada satu masalah. Kiranya ibadah ini menjadi ibadah yang sejati, yang membawa pribadi lepas pribadi untuk menerima lawatan Tuhan yang sangat luar biasa. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Saya boleh nyanyikan satu lagu ya. Saya sudah titipkan lagu ya, terhubung ya. Lagu ini pun sama, lagu baru yang mungkin kita melupakan dengan keadaan kita, posisi kita yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kita jangan merasa, wah saya hebat, saya bisa. Kita harus menjalin hubungan dulu sama Tuhan. Membawa hati kita ini benar-benar terhubung, lekat sama Tuhan. Kita akan merasakan satu kedamaian, ketenangan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang
selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, sebelumnya saya terima kasih buat Gembala Pastor Endang. Saya diberikan satu kesempatan lagi. Tapi hari ini saya tidak terlalu membawa banyak orang ya. Biasanya ini lansia ini podo melok kabeh. Ya mungkin ini karena harus berangkat pagi ya. Mungkin 2 minggu yang lalu saya juga ke Kediri. Tapi saya bawa family saya sempatkan untuk nginep di hotel untuk pelayanan 2 kali. Tapi karena sore pelayanannya. Nah ini sudah saya buka pendaftaran, tapi setianya yang ikut tetap masih ada. Ini luar biasanya, walaupun masih 2 orang tapi tetap ada. Ini bentuk satu kesetiaan untuk benar-benar melayani. Sekali lagi bukan untuk viral, untuk gagah-gagahan yang dibawa lansia untuk tujuan tertentu, enggak. Tapi saya membawa lansia untuk benar-benar diberi kesempatan, ayo melakukan yang terbaik buat Tuhan. Yaitu itu yang penting. Di sini saya juga melihat banyak lansia, saya sangat bersuka cita. Kiranya di tempat ini terus akan dipakai semakin luar biasa, perkembangannya semakin luar biasa. Saya sering lihat YouTube-nya, saya juga melihat tadi pelayanan WL, singer, pemain musiknya. Terlebih lagi yang saya lihat tentang kesetiaannya, ini yang penting. Saya ketemu sama pemain keyboard ini mulai saya masih pelayanan cuma isone kesaksian tok. Ya, sudah ketemu saya dibawa pendeta Yunus, tidak salah waktu itu dibawa pendeta Wempi, mungkin ke sini dibawa pendeta Paulus Ongkowijoyo di sini. Wah, saya sudah melihat beliau ini, kadang ya lupa namanya. Ini loh kesetiaan. Sekarang jarang kita lihat itu, jarang sekali untuk orang-orang benar-benar setia itu enggak sudah. Ada sesuatu dikit, goyang dikit, waduh wis ribet wis. Goyang dikit wah ribet. Nah, ini yang saat-saat ini diperlukan gereja itu tentang kesetiaan. Saya lihat singer sama WL-nya tadi ya juga luar biasa. Ini berkat apa sih? Semua itu karena teladan dari seorang gembala. Saya bukan menyanjung-nyanjung, ini ada orangnya. Suatu gereja bisa berkembang itu karena gembalanya. Terlebih apa? Untuk menjadi teladan kebenaran firman Tuhan. Itu yang perlu. Bukan gembala hanya untuk waduh terkenal, mungkin waduh cantik, mungkin materinya berlimpah, mungkin segala sesuatu yang ditunjukkan dunia enggak. Banyak di sana, saya tidak nyebut di Kediri, buka tutup. Kelihatan sudah viral, waduh besar, jemaat bisa banyak. Itu pun kalau tidak sesuai kehendak Tuhan, Tuhan akan tutup, Tuhan akan berhentikan. Jadi sekali lagi saya selalu ngomong di setiap firman saya bukan mengangkat gembala. Saya di sini pun tidak berani saya disebut seorang gembala. Padahal banyak yang ngomong, waduh gembala lansia ya Wijaya. Udah terkenal di Malang ngomong lansia wis kenal Wijaya. Jadi sing elek-elek lansia kenain nang aku. Ya bungkus-bungkus, ya geger, ya jambak-jambakan, ya isu, ya gosip. Kenain Pak Wijaya. Ini saksi matanya masih ada. Gak enak. Gembala itu tidak enak. Terlebih lagi, gembala itu bukan hanya hasil voting dari jemaat, oh ini karena ini asal tuding, enggak. Ini pilihan Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah memilih, waduh luar biasa. Perkembangan dahsyatnya itu luar biasa. Saat ini bukan hanya dilihat tentang waduh banyak-banyakan jemaat, bila perlu ratusan sampai ribuan. Cuma hadirnya untuk sekedar hadir aja saya selalu ngasih ilustrasi ya, maha hadir. Betul enggak? Wong hanya duduk, hadir, sudah berdoa, muji, ikut muji, kolekte perpuluhan selesai pulang. Tanpa ada pendewasaan, tanpa adanya pertumbuhan. Terlebih lagi tak ada satu nilai untuk melayani.
ya sudah percuma. Ya, tapi di sini saya tidak menghakimi atau saya tidak terlalu menggurui. Tema hari ini pun saya dibawa juga bukan menyesuaikan, waduh lagunya kok pas. Dalam arti ini benar-benar hati kita ini dibawa untuk apa sih, benar-benar aduh kayak benar ya, lagu ini benar ya tadi ya. Betul ya, lagu-lagu ini ya. Tuhan ini berkali-kali loh menolong kita. Tapi kita ini kadang enggak sadar. Terlebih lagi orang-orang yang bebal itu, waduh, seakan-akan wes enggak ada Tuhan. Yang berdiri di sini pun, waduh, kalau bisa nangis sudah, bersimpu sudah, tekuk lutut di hadapan Tuhan sudah. Terlebih lagi pelayanan saya, jujur saya tanpa sponsor, saya hanya sponsor itu dadaan. Jadi ada pengusaha berarti pendeta katut. Ayo ada no KKR, oke kok 5 KKR, gak nanggung seperti mereka mungkin kita bukan mau menyombongkan diri, satu gereja mau ngadakan KKR rapatnya 3 wulan. Setuju? Betul ya? Saya 5 kali langsung. Tapi fokusnya apa? Gak usah nggo gendera gak usah bawa apa-apa, atribut apa-apa, bawa nama Tuhan. Oh, saya sudah keliling KKR di Pujiharjo, Sitiharjo. Ya luar biasanya memberkati. Pasukannya sopo? Ya pancet nih. Soce. Ono kuku nih, tapi gak melok kuku nih. Yang saya bawa ini, berbagi, sampai berlebih. Di Pujiharjo bukan dikit berlebihnya. Ya ada saksinya berapa karton? 11 karton minyak loh. Gak dikit loh. Ini loh luar biasanya. Saya ketemu dengan orang-orang, seorang pengusaha yang benar-benar memiliki hati pendeta. Jangan diwalik. Kalau diwalik bahaya. Ya, saya punya tema yang tadi benar-benar tidak ada janjian. Saya pun tidak pernah dikasih tema sama Bu Gembala. Saya suka. Saya pun di tempat saya juga sama. Tempat saya pelayanan di kampung. Ya, saya pernah cerita ya, 5 langkah langgar, 5 langkah mana tempatnya kampus universitas kecil, kampus kecil muslim. 5 langkah lagi maju sekolah pengajian, genku sebelah. Wis luar biasa kan? Pembicaranya macam-macam, India tahu teko, Australia tahu teko, Korea tahu teko. Sama, saya tidak pernah memberi tema. Benar-benar murni, ini loh dari Roh Kudus. Ini loh firman yang perlu disampaikan. Ya kiranya firman ini buat kita semua ya, termasuk saya. Saya berikan tema judulnya Badai Kehidupan. Wah wis kalau ngomong badai wis ngeluh ndase ya. Wis ngelu wis. Padahal dilakukan tadi berkali-kali Tuhan nolong, kita enggak sadar. Isoe sampat, waduh wis badai Tuhan. Badai. Ya lek berlalu, lek gak berlalu-lalu. Sumpek. Ya. Mazmur 34 ayat 20 saya akan bacakan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kita menerima badai itu satu kemalangan, tapi diingat di firman ini kita akan diluputkan, kita akan dilepaskan. Nah saat-saat ini banyak orang Kristen mengalami badai kehidupan macam-macam. Bukan hanya dalam situasi keadaan rumah tangga, mungkin perekonomian, pekerjaan. Bahkan saya garis bawahi badai kehidupan yang luar biasa adalah badai kehidupan di dalam pelayanan. Ini sangat-sangat luar biasa. Kita pasti pernah ngalami semua. Badai itu pasti datang. Nah, di firman hari ini kita akan belajar bahwa kita ini dibawa ke badai itu, kita ini bukan dibinasakan atau kita mau dijatuhkan sampai jatuh, bukan. Tapi kita akan diberikan hikmat. Justru kita akan ngalami satu badai ini, tujuan Tuhan itu ada. Nah, yang itu yang harus kita mengerti. Jangan selalu kita mengeluh badai Tuhan, wis badai tok Tuhan, bencana tok Tuhan. Tapi kita enggak ngerti sebenarnya maksud Tuhan itu apa. Yang nomor 1, kita akan dimurnikan. Atau istilahnya pemurnian iman. Seakan-akan kita ini waduh wis taat, sudah rajin,
Ibadah tidak pernah telat sudah, ibadah pertama, kedua, bahkan sampai ada yang kelima tidak pernah telat sudah. Pelayanan sudah seakan-akan sudah tak lakukan total. Tapi di sini kita ditegaskan kita sudah murni enggak. Nah, kalau kita mengalami badai pencobaan atau segala badai di dalam sisi apapun, nah nomor satu kita ini dibawa untuk murni. Itu yang kita harus ngerti dulu. Jadi menerima badai itu jangan mau kita ini waduh apa sih ini kok mesti kayak gini terus. Nah, apalagi saat-saat seperti ini ya. Jujur aja kita pun pernah selalu terdengar waduh biyen saulan dibelanjani, satu minggu dibelanjani mungkin 300.000. Ya mungkin 400 sampai 500. Sekarang suaminya mampunya mengei sak minggu 100. Udah wis menggerutune gak karuan wis tempe regane piro, tahu piro. Macem-macem wis lombok larang, wis sembarang kalir tomat larang. Ini mengeluh. Wong kita lu ngalami sama badai. Saya butuh tahu nang aku ae, aku dodol tahu ya. Lu ngalami badai itu luar biasa. Mas yo gini cari customer pikirnya waduh pakai mobil bangkrut lek pakai mobil naik nyari customer pakai mobil. Keliling tahu pakai mobil bangkrut, ya pakai sepeda. Namanya kita mau keliling, naik sepeda dulu, cari customer. Nah baru kita jalan nganter pakai mobil, ndak nutut pakai kurir, lama-lama pakai pegawai. Ya kulaan mungkin cuma 25 kilo, airnya 1 kintal. Memang dipikir-pikir, waduh badine piro sih tahu, cuane piro sih, selalu nyepelekan. Nah tapi kalau omsetnya 1 hari 1 juta, ngiler. Tapi dodol tahu kabeh akhirnya. Iya kan, betul kan, seperti itu kan. Nah, ngalami badai itu pasti. Terlebih lagi di dalam badai ekonomi, ngalami. Saya pun merasakan ya apa enggak. 1 minggu dulu setiap minggu wis dorong troli sudah minimal ke Matos, ke MUG, dorong troli. Sekarang 1 bulannya jarang-jarang. Ya, dulu waduh 1 minggu 3 juta enteng wis. Enteng satya kok mean ya. Sekarang 3 juta, saulang rong ulang gak oleh-oleh ya tahu. Ya, ini loh badai. Nah, tapi kalau kita bisa mengerti dengan renungan firman Tuhan hari ini, nomor 1 kita akan mengucap rasa syukur. Yaitu tadi dodol tahu. Lek omsete 1 juta sak dino, kepingin nanti. Nah, tapi kita ngalami dulu. Nah, kalau kita ngalami sudah pasti sukacita. Ya saya sering pernah kesaksian di sini tentang karbol aja nggak nyangka kok. Sampai saya istilahkan saya nggak ngundang COVID, saya nggak ngadakan PPKM, sehari saya jual 500 jerigen. Sampai sekarang masih jual, masih produksi. Nah ini loh disyukuri. Nah berarti di dalam badai itu yang penting kita sudah bisa melewati. Nah itu aja, itu yang penting. Biar ngerasakno 7 ton lilin, duwe kok tebel-tebel loh. Moro kena badai 10 kilo, 20 kilo lo nggak payu. Mbok kok gak ada pemadaman, nggak tahu di Kediri ada pemadaman apa enggak. Badai, betul enggak? Tutup 7 ton sekarang 10 sampai 20 kilo lo enggak laku. Badai kan. Nah tapi kita bisa melewati dengan apa? Nomor 1, yaitu tadi kita mengerti bahwa setiap badai ini untuk pemurnian iman kita. Ada ayatnya di 1 Petrus ayat 6 sampai 7 saya akan bacakan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai percobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jatuh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah itu. Kita ini dibentuk. Kita akan lebih dari emas loh. Ya betul enggak? Dengan itu tadi, kita yakin bahwa setiap proses ini untuk memurnikan diri kita. Itu yang harus kita pegang dulu. Kalau kita selalu mengeluh, sambat kabeh. Satu dunia ini bisa sambat. Nah, tapi kalau kita bisa mengerti bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan badai ada dalam diri kita, ini untuk pemurnian iman kita. Itu yang perlu dulu. Yang nomor 2, mendapatkan mahkota kehidupan dari Tuhan. Kita nggak perlu viral, kita nggak perlu harus terkenal, kita harus
punya nama, ternama, terkenal. Terlebih lagi saya garis bawahi di dalam dunia pelayanan, kita nggak perlu kok terkenal. Yang penting kita tulus saja sudah, melakukan yang terbaik aja sama Tuhan. Sampai saya punya satu kata-kata yang kiranya akan menjadi penyemangat kita di dalam dunia pelayanan terutama. Di dalam kita kenal Tuhan lebih dalam lagi. Kata-katanya simpel aja, cuma tulus, lurus, keliru sampean. Fokus, lurus, tulus tanpa modus. Ya, sekali lagi, fokus, lurus, tulus tanpa modus. Ketoknya gampang diucap, no. Tapi kita lakukan ini loh sulit. Betul enggak? Kita kelihatan mau beribadah terus rajin terus, tapi kita enggak fokus. Ya, kita rajin kolekte perpuluhan, kita memberikan yang terbaik sama Tuhan, tapi kita enggak tulus, ada embel-embele, ya percuma. Karena kita dibawanya itu untuk apa? Fokus, lurus, tulus, tanpa modus. Terlebih lagi jangan ada modus dalam pelayanan. Dalam kita beribadah ini jangan ada modus atau kepentingan. Kita tulus saja. Saya senang hari ini saya melihat ini loh ibadah yang sejati ini ya seperti ini sudah. Ibadah yang sejati ini seperti ini. BL sudah membawa kita untuk menyembah, memuji. Ya, kita sudah benar-benar memuji. Tadi bawa hati dan iman kita benar-benar memuji. Dengan lagu-lagu yang sangat-sangat luar biasa ini. Ini ibadah yang sejati. Jangan tertipu dengan keadaan ibadah yang di sanaan seakan-akan los wis banyak sudah, mungkin jemaat sampai ribuan, mungkin datangkan artis ya. Artisku sing tak gawa ya sik loro iki. Gurung tak gawa kabeh iki. Artisku tak gawa kabeh kebek iki. Tajak joget loro dijak joget ya lucu nanti ya. Nah, biasanya kalau di atas 75 tajak joget pasti tertawa sudah. Ya ini ibadah yang sejati itu seperti ini. WL-nya fokus, singernya fokus, pemain musiknya juga fokus ya ini. Ini benar-benar ibadah yang sejati. Itu yang nomor 2, mendapatkan mahkota kehidupan dari Tuhan. Tidak usah cari macam-macam wis. Yang penting itu akhirnya kita ini dapatnya apa sih? Mahkota kehidupan. Itu aja yang penting. Enggak perlu neko-neko sudah. Ya, kita diomong cantik ya memang cantik wong cewek. Diomong ganteng ya ganteng kayak aku, memang laki. Ya kan, enggak perlu yang waduh terlalu wah. Saya lihat Koko pemain musik ini, Koko ini sudah. Yang ganteng mulai biyen, ya kan. Bersyukur istrinya, gagah, ganteng, main piano, pelayanan pisan. Siapa enggak mau? Ya betul enggak? Nah ini loh, ini yang kita bisa ngomong bukan butuh viral-viralan, tapi kerinduan kita ini untuk apa? Memperolehnya itu apa? Mahkota kehidupan. Nah itu yang nomor 2. Yang nomor 3, agar bisa hidup kudus. Nah ini yang penting. Orang seakan-akan aku Kristen wis, aku sudah melakukan yang luar biasa, aku sudah pelayanan, aku sudah beribadah itu ibadah 1, 2 sampai 5 semua doa malam semua diikuti. Tapi tetap kita enggak kudus. Sekali lagi kita percuma. Ini sama dengan saya selalu mengingatkan tentang dikit-dikit kepinginnya mujizat. Setuju ya? Siapa yang enggak kepingin mujizat di sini? Loh, enggak kepingin kabeh. Siapa yang kepingin mujizat mungkin hari ini? Nah, ini loh. Pasti suatu kerinduan untuk menerima mujizat itu pasti. Sampai berharap-harap, sampai mungkin bersimpu di bawah kaki Tuhan Yesus untuk menerima suatu mujizat, satu kerinduan ya. Mungkin gangdone lolos ya, mungkin pelajarannya sukses, mungkin bahagia dalam rumah tangga, mungkin dari sakit dipulihkan, itu mujizat yang sangat luar biasa dari Tuhan. Minta terus mujizat itu. Tapi sekali lagi ini sering saya ingatkan, enggak segampang itu kita menerima mujizat. Mujizat bukan hanya satu berkat yang seperti di luaran sana sudah diberkati, wah mujizat. Diberi kesembuhan, mujizat bukan. Mujizat yang akan kita pelajari bersama-sama saat ini. Bahwa mujizat itu yang memberi siapa? Berarti Tuhan ya. Ada orang lain yang memberi mujizat? Tidak ada ya, Tuhan ya. Nah nomor 1, kalau kita rindu mujizat, berarti kita ngerti dulu bahwa yang memberi mujizat itu Tuhan.
Itu yang harus kita mengerti dulu. Berarti kita harus apa? Ya hubungan intim sama Tuhan. Betul enggak? Ya harus hubungan intim sama pemberi mujizat ini. Jangan kita mintanya, Tuhan turunkan mujizat Tuhan, berikan mujizat Tuhan. Apalagi lansia lek doa, panjang lek minta mujizat itu. Wow wis, wabe kepinginnya dimujizati semua. Padahal kita belajar bersama-sama untuk kita memperoleh mujizat. Nomor satu, kita mengerti pemberi mujizat adalah Tuhan. Berarti kita harus menjalin hubungan intim sama Tuhan. Itu yang pertama. Terus kalau sudah hubungan intim sama Tuhan, sudah jalin hubungan erat sama Tuhan, sudah lengket sama Tuhan, dapat mujizat. Enggak, masih belum. Enggak segampang itu. Maka saya kadang protes, enak men untuk mujizat, enggak. Setelah kita kenal Tuhan, setelah kita menjalin hubungan sama Tuhan, yang nomor dua, kita harus melakukan firman-Nya. Kita harus membaca firman, kita harus merenungkan firman, terlebih lagi kita harus melakukan. Merenungkan firman, membaca firman tapi tidak melakukan ya percuma. Itu langkah kedua loh untuk kita memperoleh mujizat. Belum loh kadang, betul enggak? Kiranya mungkin dipikir seorang pendeta, mungkin seorang gembala seperti Bu Endang ini selalu menerima mujizat. Oh belum loh, aku ayo kepingin kok mujizat. Kita sudah hubungan intim sama Tuhan, kita sudah merenungkan firman Tuhan, tapi masih Tuhan kadang enggak memberikan mujizat. Betul enggak? Yang nomor tiga yang penting, melepaskan pengampunan. Tiga ini kita pegang, sudah yakin. Mujizat itu langsung plus. Tenang sudah kita. Jangan selalu merengek-rengek, Tuhan mujizat, Tuhan turunkan mujizat, selalu minta mujizat. Doanya itu selalu ada mujizat. Tapi kita tidak hubungan intim dengan Tuhan. Tapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Terlebih lagi nomor tiga, kita tidak melepaskan pengampunan. Mujizat bukan dari Tuhan. Mungkin mujizat dari hal-hal lain. Nah itu tentang mujizat. Setelah kita mengenal mujizat berarti kita bisa paham. Oh kalau saya rindu mujizat berarti saya harus melakukan langkah-langkah itu. Baru kita disebut yang nomor tiga. Kita menerima badai pergumulan, badai kehidupan. Kita dibawanya untuk apa? Hidup kudus. Hidup kudus itu bukan seorang pendeta yang memberitakan firman Tuhan. Sudah taat, sudah murah hidup kudus belum. Di Ibrani 12 ayat 10, Ibrani 12 ayat 10 saya akan bacakan. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Belajar terus. Saya melihat Facebook saya berteman dengan Bu Endang. Saya sampai saya kadang melihat, wah saya tidak terasa setiap hari saya nulis renungan. Mungkin orang ngomong kadang waduh wis nyontek ini, ya memang nyomotnya dari firman memang. Ya memang harus diakui benar, kecuali saya nyomotnya dari lain-lain ya. Saya selalu tekun. Karena apa? Saya juga rindu untuk belajar. Saya menulis ini tidak disadari sudah 12 tahun yang lalu saya nulis renungan ini. Sampai pertemanan saya sampai 5.000 yang akhirnya tidak bisa kan melebihi sampai saya harus bikin akun baru lagi. Kepinginnya untuk jadi apa sih? Bukan viral-viralan, bukan sombong-sombongan. Untuk jadi apa tuh? Satu teladan. Kita rindu mujizat itu yaitu renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, terlebih lagi lakukan. Kita akan gak kaget menerima badai kehidupan. Tentang pengampunan mungkin merasa waduh pengampunan itu berat dilakukan. Bahkan saya sampai memberikan istilah walaupun 100 pendeta suruh nengking, suruh melepaskan pengampunan. Kalau dari pribadi kita tidak ada reaksi atau respon, percuma. Namanya kepahitan, mungkin sakit hati, mungkin banyakan kepada sesama ya, betul ya. Mungkin seorang mama kepada anaknya, sebaliknya apa-apa ke gimantune sesama kita. Mungkin seorang jemaat kepada gembalanya, yang berdiri di sini pun pernah mengalami. Saya pernah kepakitan kepada gembala, saya pernah kepakitan kepada rekan pelayanan, saya pernah kepahitan kepada keluarga.
Saya pernah kepahitan kepada mama saya. Bahkan saya pernah kepahitan kepada papa saya. Wong dipethuki lho mek 9 tahun. Iso kepahitan. Sakit hati saya sama papa saya. Melihat rekan-rekan waduh dibimbing cari duit seperti ini ya kan. Ya ngambil rapot sesekali papai digonceng naik sepeda. Aku 9 tahun wis ditinggal. Sakit hati enggak? Kepahitan enggak? Itu sesama kita. Dan ini yang saya ingatkan untuk menguatkan kita. Agar kita ini bisa terlepas dari kepahitan. Mungkin saat ini ada kepahitan sama sesama kita. Saya ingatkan. Ada satu kepahitan yang mungkin tidak bisa hilang. Dan yang berdiri ini pernah merasakan. Yaitu apa? Kepahitan hidup. Ini yang kadang dilupakan. Kamu bisa kepahitan dengan sesamamu, kamu bisa kepahitan dengan keluargamu dan lain-lain. Tapi pernah enggak merasakan kepahitan kehidupan? Dikala teman-teman beli bakso, itu bakso kayak waktu itu 2000 wakeh 2000 itu wape nyemuk somai pentol tahu. Aku dipanggil, "Ho." Nah, panggil. Ojo kaget bukan getak itu namanya memang Ho. Nama saya Ong Ho Chung, jadi panggil mama saya Ho. Iya mah, dikei lepek. Jaluk otomat mbek Lombok nang tukang bakso. Pahit enggak? Sakit enggak kehidupan ini? Saya lihat teman-teman saya wis cocok, pentol tahu. Aku dikei lepek. Mah, tahu lepek ya? Bahasa Jerman juga ono. Jawab caos ambek Lombok. Instan sudah. Dibandani bawang putih kayak kerupuk dari sego goreng sak keluarga makan. Betul enggak? Ini loh kepahitan hidup. Masuk ke rumah tangga ning nong ning jur lainnya. Kita sambut mempelai pria wanita, restoran gede kan gitu ya. Waduh musiknya gak karuan wis Titanic opo wis semua wis di musik. Nah, iki wong kampung ning nong ning jur manteni teko opo itu nyanyi opo wis kampung mlebu kampung isin. Kehidupan ini. Diterno mama papa enggak, budal dewe mek mama tok papa ndak ada sudah. Ini loh protesnya. Pahitnya kehidupan itu seperti ini. Masuk remaja, rumah tangga, waduh wis kasih warisan. Wis lanjut noe wis kerja dele, wah enak. Sekali datang 7 ton, enak temanku itu. Gesek-gesek di bank, wis enak sudah. Aku gesek opo, KTP gesek sampai elek gak metu-metu duitnya. Dibimbing semua sama orang tua laki ini enak sudah. Dikei punci, istilahnya modal itu wis karek dikei. Ate buka showroom kei, ate tuku tanah gawe perumahan dikei enak. Iki buru-buru. Akhirnya melihat sikon yang seperti itu mewah-mewah kabeh. Aku dodoli apa? Celana dalam BBH. Ngenes. Ini loh pahitnya kehidupan. Bukan ini saya merasa perlu dikasihani apa enggak. Saya ini membawa ini loh kepahitan apa sih yang sekarang dirasakan ini. Sakit hati apa yang sekarang dirasakan? Masih ada sakit-sakit hati yang seperti itu. Terlebih lagi, kemarin saya dibawa, ini loh kalau Tuhan benar-benar kita lengket sama Tuhan. Saya sudah pernah bersaksi di sini, saya melepaskan ambisi yang saya bawa iman. Wah, berkati Tuhan itu enggak terkira-kira. 1 bulan yang lalu tanpa disengaja, saya ketemu dengan seorang teman yang butuh babi. Ini loh berkat yang luar biasa sampai saya geleng-geleng kepala. Tuhan sungguh luar biasa baik. Ini loh mujizat, makin lekat sama Tuhan, makin merenungkan firman Tuhan melepaskan pengampunan. Iso gak iso harus dilepaskan. Kita akan diberkati. Tanpa disengaja butuh babi, babinya itu hidup tak timbang kilo. Beres sudah. Babi gak ngerti apa-apa aku iki ya. Sing ngerti ya samcan, daging babi. Baikut itu ngerti babi hidup dijual. Ini loh pergerakan Tuhan. Ini loh Roh Kudus yang bimbing. Saya ditemukan dengan satu orang yang akhirnya seorang pendeta. Saya datang di situ. Saya hanya cerita-cerita aja sudah. Langsung delala pendeta ini langsung ngomong. Doa saya 4 bulan yang lalu Pak Wijaya. Tuhan wujudkan. Aku ya kaget iki lha apa iki? Ya, wong aku mek ngomong cerita no babi. Singkat cerita saya ambil itu babi.
7 ekor saya bawa. Dan luar biasa ya. Ini yang menjadikan satu penyemangat. Babi ini tak gowo 7 ekor itu setengah pickup. Setengah pickup ya apa? Gedang mbek kelopo. Ini loh berkat luar biasa. Babi bonusnya gedang mbek kelopo setengah pickup. Gak titik. Sebenarnya orang-orang desa itu waduh tulus-tulus oleh membahagiakan. Makanya seneng aku. Masuk kayak jangan bung, kayak sayur asin. Waduh seneng wis. Bener-bener seneng wis, iwak asin, iwak dibakar, wis ikan goreng, seneng. Bukan masalah belenger lihat hot plate, lihat steak, bukan. Makan itu enak tulus gitu loh, betul enggak? Nah, saya lanjutkan cerita setelah dapat itu sudah ini jalannya Tuhan ini yang saya enggak ngerti nih. Udah dibakuli babi aku. Ya, berapa juta saya bayar sudah jutaan loh ini ngomong no. Ya saya kasih bocoran aja tanpa disadari. 1 bulan itu transaksi 150 juta babi pekoroi. Ini loh berkat Tuhan. Tapi ada maksud Tuhan, ada, semuanya itu ada. Nah singkat cerita saya setelah beli babi, saya ini masih kontak-kontakan untuk cari. Dimasuk saya ke satu yayasan. Maaf kata, ternyata yayasan ini yayasan ODGJ. Dodol babi pisan nanti didol. Akhirnya kita mau tidak mau menggok sudah, satu jalur masuk di situ. Begitu masuk kaget saya. Digeruduk sama orang buahnya itu. Ampun Tuhan, ternyata ODGJ semua ini. Ini loh mau ndak mau. Kasih kita diukur sama Tuhan. Sopir saya ngomong no wis. Kasih no mereka. Pisang diturunkan, saya lihat babinya, ACC oke, tutup. Enak sudah. Transaksi yang sangat gampang sudah. Jualnya berapa kilo, tak jual piro kilo, jadi sudah. Bayar sudah, besok janjian tak bawa. Keluar dari yayasan itu, dari kandangnya saya kuat tak lihat aja, sing diturunno cuma 2 tandan sama 5 kelapa, sing digowo setengah pickup, ngawur tak bilang gitu sopirnya, sing makan ini sak gini kayak. Akhirnya terbalik, saya bawa 5, yang saya bawa 5 kelapa dan 2 tandan, sisa tak dukno kabeh sudah. Ini loh maksud Tuhan. Dan luar biasanya sampai saat ini saya diberikan kesempatan untuk melayani di sana. Ini loh nama Tuhan dimuliakan. Tujuan Tuhan sangat mulia. Saya sampai kadang nangis. Saya bisa membawa seorang pendeta yang pertama ini pendeta wanita. Suaminya gembala di Australia. Wah luar biasa. Tak bawa untuk pelayanan di situ. Ada rasa takut, betul enggak? Apalagi cewek. Mungkin di sini saya jamin enggak berani enggak masuk ke situ. Ada rasa takut. Tapi di situ kita bisa berbagi. Saya membawakan nasi kotak, membawakan kue, membawakan hadiah snack. Sudah, yang namanya terima snack hadiah itu enggak seperti biasanya langsung dibuka, langsung dimakan. Usano. Sangat-sangat kasihan. Kedua masih tidak terima, saya bawa lagi seorang pastor laki-laki. Ini rekan yang sangat luar biasa, pengusaha berarti pendeta. Saya bisa ngomong sama, kita bawakan berkat yang luar biasa. Terus saya ngomong, kok bawa no firman kok. Dia hanya tercengang. Ya seperti ibadah seperti ini sudah, tapi ini ODGJ semua. Terus dia tanya, lagi firman apa sih tak sampai no? Betul enggak? Pikiran logika mereka mungkin lagi aku ngomong lah gak direken nih ono sing bengok-bengok ono sing guyu, ono sing kuwayer dhewe mule ae. Bingung. Terlebih lagi ngomongno firman Tuhan ini saksinya ada yang ikut. Melok bingung. Dan luar biasanya di situ firman Tuhan bisa diterima. Terus saya ujung-ujungnya saya juga tanya, lho iki lak wong gak beres kabeh, ya kan? Terus ternyata luar biasanya ada seragamnya. Yang kaos hitam didudukkan bagian depan. Iso mbaca Alkitab, iso doa. Sing bagian belakang dhewe apalagi kalau masih pakai baju bebas, nah iku sita soleh 3 dino. Wis jak omong ae angel wis sudah. Nah ini loh luar biasanya. Dan nanti bulan depan saya sama rekan-rekan lansia mau pelayanan lagi di sana. Ada maksud Tuhan. Ini agak melenceng memang, tapi kesaksian ini benar-benar saya bawa. Dan luar biasanya saya ditemukan dengan orang-orang ini bukan babi bakul, babi murni, bukan. Saya ditemukan dengan seorang pendeta yang kerjaannya yaitu melihara babi.
Yang sampai yang terakhir saya sampai bayar di atas 30 juta. Itu seorang pendeta yang dia itu punya satu yayasan tuh ngambili orang yang nggak punya rumah itu loh. Ini loh maksudnya Tuhan. Saya ngikuti terus, ngalir terus sudah. Biar Tuhan mau dodol babi, pokoknya dodol gajah. Dodol gajah iso ngejak piano iki kok. Ayo ngewangi. Ya inilah maksud Tuhan. Ya sekali lagi ini bukan satu kesombongan. Ayo kita mau hidup kudus lewat proses, lewat badai. Tuhan pasti ada maksud. Terlebih lagi di dalam dunia pelayanan. Kalau kamu sudah ditaruh satu posisi untuk melayani, lakukan itu ojo suam-suam kuku. Total sudah. Seperti saya tidak sanjung, saya benar ketemu kuku ini mulai dulu. Saksinya ya Bu Endang, ya mesti Bu Endang yang gembalanya. Saya sudah melihat, ini loh kesetiaan sudah. Nah kalau semua, bukan gereja di Kediri aja, semua di Jawa Timur bahkan di Indonesia ini melakukan yang sama sudah. Nggak ada terdengar namanya geger. Gak ada terdengar namanya perpecahan, gak dengar namanya gereja tambah makin muncul. Istilahnya bukan munculnya gereja dengan satu perjuangan seperti di tempat ini. Bukan seorang kengangguran, seorang gembala wis ngumpulno orang, bukan gereja nganggur, enggak. Kembali lagi, Roh Kudus ikut bekerja, ini kehendak Tuhan. Ya nyamar buat mereka-mereka yang di sana, sewa ruko, apalagi ada undang-undang wis ruko rumah biasa boleh dibuat undang-undang, boleh dibuat rumah ibadah, enak sudah sewa ruko, golek jemaat jadi gembala. Rongulan tutup sudah, bukan kehendak Tuhan. Roh Kudus tidak ikut campur di situ, itu kemauanmu sendiri. Saat-saat ini lagi banyak. Kita akan menyaksikan sendiri kalau kita benar-benar kekristenan ini seperti ini ya, kita akan tertawa. Terlebih lagi sekarang sasarannya mall-mall. Ayo nang Malang, kabeh mall wis ana gerejane. Ya. Betul enggak? Matos sudah ada. Trans sudah ada. MOG sudah ada. Ya, Pasar Comboran gak ono. Setas kobong soalnya diberitai. Kenapa mereka enggak ngambil sasaran ke sana? Ya wis tahu sendiri. Ujung-ujungnya ya situ. Ya, itu yang nomor 3. Langsung aja kita yang nomor 4. Kita menerima badai kehidupan itu supaya kita ini dibentuk Tuhan untuk apa? Menghasilkan ketekunan. Wis pandang orang ini sudah. Nggak usah tak jabarno sudah. Ketekunan seorang gembala, ketekunan seorang pelayan Tuhan. Ini yang penting. Kembali lagi, saya bukan mau menyanjung gembala. Bahkan saya di sini tanya ini jemaat-jemaat lansia, walaupun 2 gelintir ini aja yang saya tak bawa. Waduh, 2 gelintir. 2 oma yang saya bawa ini tanya. Saya nyebut saya ini pemimpin. Nyebut saya ini gembala, enggak. Wabot. Apalagi gembala seorang lansia enggak pantas. Betul enggak? Dengan begitu banyaknya cerita. Mungkin saya pernah cerita tentang sakit hati dan ini drama Korea barang ngono wis ande lansia wis tumpek blek sudah enggak pantas masih jadi seorang gembala. Ya itu tadi, kembali ke nomor 4. Menghasilkan ketekunan sulit. Kita suruh fokus itu sulit. Makanya suatu ibadah yang sejati dengan pelayan yang tetap seperti ini akan terus dikembangkan, terus akan dikembangkan. Saya yakin tempat ini akan dipakai luar biasa. Mungkin nanti ini ditayangkan YouTube. Teman saya banyak yang di Gudang Garam. Ini banyak admin-admin yang di Gudang Garam. Ayo sesekali batang tempat ini. Rasakan ibadah yang benar-benar murni. Ibadah yang benar-benar ini loh ibadah yang sejati. Jangan dilihat tentang megahnya, tentang luasnya, tentang jemaatnya, enggak. Menyembah, berdoa, memuji. Nah itu yang utama. Saya yakin tempat ini akan dikembangkan, tempat ini akan dipenuhi dengan jemaat yang luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yang terakhir, untuk kita kebawa ke badai kehidupan, untuk apa tujuan Tuhan? Yang terakhir, mengukur level kekuatan iman kita. Ada levelnya loh. Kita kadang dikasih badai gini, wis kita goyang, wis
wis gak gereja-gerejaan, wis percuma aku nang gereja, tiap hari ke gereja ndak ada hasilnya. Ngukur level iman kita. Kalau level kita nggak ningkat, berarti kita harus introspeksi diri kita. Kita melakukan ibadah yang sia-sia. Kita belum melakukan ibadah yang benar-benar murni, yang benar-benar sejati. Tapi kalau level kita sudah diangkat, kita akan fokus sudah. Kita mau mendukung gereja ini, dukung sudah. Kita mau fokus untuk membesarkan gereja ini, kita tetap dukung. Karena sekali lagi, perkembangan gereja, bertumbuhnya jiwa-jiwa di suatu gereja bukan hanya tugas seorang gembala. Gembala adalah seorang yang ditunjuk Tuhan atau dipilih Tuhan untuk menggembalai domba-domba. Tapi saya selalu mengingatkan sebagai jemaat, sebagai domba-domba di tempat ini, jangan hanya melakukan aktivitas bergereja saja. Di luaran sana masih banyak orang yang belum mengenal kasih Tuhan Yesus. Mereka mengaku Kristen, mereka mengaku bahwa Tuhannya Tuhan Yesus, tapi mereka tidak mengerti dalam tentang kekristenan, tentang kasih Tuhan yang sempurna. Tugasnya siapa? Jemaat-jemaat, domba-domba di sini. Suarakan di luaran sana untuk membawa rekan saudara kita, untuk membawa teman kita, untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kiranya firman ini menguatkan kita semua, terlebih saya pribadi akan terus semakin bersemangat. Saya tidak takut lagi dengan badai kehidupan, saya tidak takut lagi dengan badai pelayanan, saya tidak takut lagi dengan badai ekonomi, badai apapun tidak takut. Karena sudah punya pegangan. Kita dibentuk untuk rencana Tuhan yang terbaik. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saya undang WL untuk kita sama-sama nyanyikan lagi lagu berkali-kali. Ibadah yang sejati diikuti dengan suasana yang membawa iman dan hati kita benar-benar terbawa untuk kita benar-benar murni memuliakan nama Tuhan, benar-benar murni menyembah Tuhan. Saat ini saya yakin lawatan Roh Kudus hadir di tempat ini. Bawa hatimu, bawa imanmu untuk benar-benar memuji menyembah Tuhan. Hanya hari ini kita diberikan satu kesempatan yang luar biasa. Kiranya lawatan Roh Kudus benar-benar hadir di tempat ini, menjamah pribadi lepas pribadi, untuk semakin bertumbuh, untuk semakin dewasa, untuk mengenal kasih-Nya Tuhan yang sempurna ya hari ini. Kiranya mungkin ada yang mau membawa iman dan hatimu, tutup matamu, fokuskan sama Tuhan. Ada kerinduan, angkat tangan, kita angkat tangan memuji menyembah Tuhan. Menengadakan wajah kita memuji menyembah Tuhan Yesus. Kadang kita tidak ditolong sama Tuhan. Bawa hatimu, bawa imanmu. Kadang kita protes, Tuhan kau tidak nolong, Tuhan tidak nolong aku Tuhan. Pergumulanku tetap ini aja Tuhan. Aku sakit tidak disembuhkan. Keadaan ekonomiku kacau, Tuhan tidak tolong. Pergumulanku sangat berat Tuhan. Bawa hari ini hati dan imanmu benar-benar bawa ke hamba Tuhan. Bawa sama Tuhan. Meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur.
Hari ini Tuhan akan jamah. Hari ini Tuhan akan lawat pribadi lepas pribadi di tempat ini. Bawa pergumulanmu. Kalau kamu sudah tidak kuat, minta sama Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu Tuhan jalan ini semua Tuhan. Bawa hatimu. Saya rasakan Roh Kudus hadir di tempat ini. Dia menjamah pribadi lepas pribadi. Jika ingin meneteskan air mata, nangis saja sama Tuhan. Nangis tidak apa-apa sama Tuhan. Tuhan akan menjamah, Tuhan akan menolong. Pasti Tuhan akan menjamah, Tuhan akan menolong. Meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Tolong Tuhan, kuatkan Tuhan, kuatkan Tuhan. Kami sudah tidak mampu Tuhan. Percaya lawatan Roh Kudus hadir di tempat ini. Dia akan menjamah pribadi lepas pribadi. Dia tahu hatimu, dia tahu pergumulanmu, dia tahu persoalanmu. Percaya dia akan menjamah. Jika rindu, angkat tanganmu. Hanya dia saja yang bisa menolong. Bawa hatimu, bawa hatimu, bawa hatimu. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatanmu Tuhan, buat sentuhan kasih-Mu yang sempurna hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan saya berdoa Tuhan, buat yang membawa hati dan imannya Tuhan, untuk berharap lawatan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan dipulihkan. Engkau akan menerima mujizat yang sangat luar biasa. Engkau akan menerima pertolongan yang dahsyat dari Tuhan. Engkau akan disembuhkan, engkau akan dipulihkan, engkau akan diberikan jalan keluar. Terkhusus Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan Tuhan. Pakai tempat ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pancarkan sinar kemuliaan-Mu tempat ini Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa baru ke tempat ini Tuhan. Dengan tetap mengangkat tangan dan berharap penuh kepada-Mu total Tuhan. Terkhusus saya berdoa Tuhan, buat gembala tempat ini Tuhan. Saya berdoa buat Pastor Hendang Tuhan. Engkau berikan kekuatan Tuhan, Engkau berikan pertolongan, Engkau berikan perlindungan Tuhan. Engkau turunkan berkat-berkat yang dahsyat dari-Mu Tuhan. Engkau jaga kesehatannya Tuhan. Engkau pakai semakin luar biasa membalai tempat ini Tuhan. Terlebih Tuhan, akan Engkau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kiranya akan menjadi berkat untuk kita bawa pulang
untuk menjadi rema pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan yang telah menerima berkat firman dari Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.